yang bisa mengangkat prestasi saya lagi, saya pasti pindah. Atau tidak, ya kita nggak bisa bohong, kontrak juga kan. Saya Hamka Hamzah, saya adalah pemain sepak bola yang sudah tua. Jadi yang belum tahu, ya saya ini emang udah tua. Jadi buat penonton setianya dari Tiento, jangan lupa selalu tonton, kalau bisa di-share. Jadi kalau mau melihat pemain-pemain Indonesia di wawancara atau kesehariannya ada di channel Tiento. Mantap sekali. Ya, sudah berjalan 2 bulan, jadi perkembangan sudah oke, sudah mulai masuk ke tahap penguatan. Penguatan. Ini ada yang satu batch nggak pada saat penyembuhan ini kan sepertinya aku lihat tuh kalau di Instagram tuh kayaknya dokternya sama ya atau satu dokter handle beberapa pemain gitu. Nah, jadi dokter Sabto namanya. Ya. Jadi dokter Sabto ini beliau itu yang menangani saya dan menangani pertama atlet sepak bola pas untuk operasi. Itu pertama saya ditangani itu 2015 dan itu hasilnya memuaskan. Makanya banyak pemain bola yang operasi ke beliau. Betul. Karena salah satunya rekomendasi dari saya dan juga contoh bahwa setelah dioperasi ternyata Bang Hamka masih bisa berprestasi, nggak gagal. Itulah makanya banyak ke dokter Sabto. Itu koreksi aku kalau misalnya aku salah, itu yang dokter yang benar-benar ada wall of fame semua jersey pemain itu bukan sih? Betul. Iya kan? Nah, cuma satu jersey aja dia punya, saya. Oh iya. Malah saya nggak punya dia. Wih, malah ada Ramdan Lestaluhu ya. Karena saya nggak mau ngasih dia dokter Sabto, males. Di shout out ya dokter Sabto ya. Oke, semoga nonton ya. Jadi sepak bola itu bukan lagi sebuah hobi. Jadi memang sebuah cita-cita di mana mengawal itu di kampung halaman, ya namanya masih di kampung, kita masih bermain sepak bola itu di ganggang ya dengan memakai tiang gawang dari sendal, dari batu. Itu pertama bukan melihat skill saya, tapi kemauan saya untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Akhirnya berjalan dengan waktu, saya masuk ke sekolah sepak bola yaitu Bango Putra di Makassar. Ternyata dari situ memang saya berangan-angan suatu saat ini saya pengen bermain menjadi pemain profesional. Wah, itu saya tekuni. Jadi tidak ada yang namanya hari libur bagi saya. Mau itu hujan geledek, hujan angin, hujan petir, saya pasti ada di lapangan sepak bola, yaitu Karabosi. Jadi semua orang-orang dewasa, orang tua yang ada di Karabosi sekarang masih tahu siapa saya. Oke, dulu berarti pada saat hobi bermain bola saat kecil, nonton dulu kan pasti? Nonton sepak bola dulu? Jadi dulu itu saya jarang nonton karena kita di kampung halaman tuh mungkin satu TV dibagi-bagi ya kan, betul, sekeluarga. Iya. Jadi saya memang jarang nonton, cuma hanya melihat sebuah poster. Dulu kan poster-poster yang segede A3, A5, A2 gitu ada ya. Ronaldo, Roberto Carlos. Jadi setiap ke Karabosi itu sebelum latihan saya lihat-lihat tuh poster-poster, gak beli. Cuman kata orangnya udah lihat-lihat aja deh. Lihat, masa jadi pengen pemain. Nah, ketika PSM berlatih di Karabosi, ya disitulah mulai muncul pemain PSM. Jadi saya nggak pernah nonton langsung yang namanya di TV, bahkan di stadion tuh nggak pernah beli tiket. Jadi ketika SSB saya jadi kan diputer tuh buat anak gawang. Betul. Jadi SSB ini pertandingan PSM yang tanggal berapa nanti SSB saya. Nah di situ saya baru bisa nonton. Karena gratis masuknya. Iya. Akhirnya ada idolnya nggak mas waktu itu? Jadi kala itu saya melihat Roni Ririn dan saya anak gawang tuh bersama Bang Kurus. Waktu Bang Kurus masih main bola, Kurniawan Dwi Wilianto, terus Yayan Tumena, Bima Sakti, Hendro, itu saya anak gawang. Dan pas di situ saya melihat permainan seorang Roni Ririn. Dan itu juga nomornya 23. 23 juga. Mulai dari situ saya mengidolakan karena memang satu posisi. Nah itulah mulai dari situ tekad niat saya nggak terbendung lagi untuk jadi pemain bola. Sudah semakin kuat, sudah semakin mantap. Semakin mantap. Jadi sebenarnya saya ini apa ya,
pengen bertahan lama di sebuah klub. Tapi ketika ada tawaran yang bisa mengangkat prestasi saya lagi, saya pasti pindah. Atau tidak, ya kita nggak bisa bohong, kontrak juga kan. Kontrak kalau naik otomatis kita pindah. Tapi itu bukan sebuah patokan. Jadi kalau memang saya ingin menaikkan karir saya harus pindah nih. Saya harus dapat tim yang betul-betul sesuai visi saya. Habis itu kita sama-sama mengangkat nih. Dan alhamdulillah itu setiap saya berpindah, nama saya ada terus di puncak. Curve-nya naik terus ya. Mulai dari PSM, saya pindah ke Persebaya. Habis Persebaya saya pindah ke Kediri, Persik. Di situ paling lama tuh Persija. Iya, Persija, betul. 3 tahun. Karena salah satunya yang menahan saya itu Pak IGK Manila. Karena udah banyak tawaran juga. Cuman karena zaman itu siapa sih yang nggak mau main di Persija? Iya dong. Ibu kota kan. Macan Kemayoran. Jadi semua pemain nasional tuh pasti main di situ. Iya. Nah, itu suatu kebanggaan buat saya membela Persija kala itu. Anak Bulus ya. Bertahan 3 tahun. Iya. Anak Menteng. Oh, anak Menteng. Base-nya kan di Menteng. Iya. Mainnya di Lebak Bulus. Iya, mainnya Lebak Bulus. Jadi itulah yang membuat saya lama di Persija dan alhamdulillah juga saya mendapatkan pujaan hati pas bermain di Persija. Oke. 2000 berapa tuh? 2007 saya main. 2007. Baru saya ke Bali Persik lagi. Habis itu ke Persisam, Persipura, Mitra Kukar, ke Malaysia dulu, Borneo, terus Arema, Sriwijaya, Arema lagi, PSM, Persita, dan Rans. Oke, panjang banget. Cuman ya intinya itu bahwa saya ingin terus ada di atas. Betul. Itulah saya kenapa mengambil klub setiap musimnya beda-beda. Karena contoh ketika saya di usia mungkin kemarin di berapa lah 32, saya di mana main. Ketika saya bertahan sini, apakah saya masih bisa mengangkat prestasi saya di sebuah klub ini? Tapi kalau saya pindah, ini baru dan membuat motivasi saya dan juga teman-teman yang baru ini sama-sama mengangkat itu. Iya. Jadi, berarti sebelum pindah tuh pertimbangan lainnya adalah apakah di klub selanjutnya saya akan menjadi top lagi atau? Betul. Itu adalah sebuah tantangan bagi saya, nggak tahu bagi teman-teman yang lain. Jadi itu adalah tantangan juga buat saya untuk terus berada di puncak. Bener. Kalau cuma pindah doang mungkin bisa kemana aja. Cuman ya apakah kita membawa sebuah klub itu di papan atas terus? Karena jatuhnya kan pada saat merekrut pun ada harapan dari sebuah klub. Betul. Untuk bisa merekrut seorang Hamzah ke dalam timnya kan, masa cuma buat ya udahlah yang penting ada. Betul. Gitu. Dan saya itu selalu melihat materinya. Betul. Siapa-siapa nih. Makanya selalu saya itu di akhir sudah terbentuk tim baru saya pindah. Karena saya melihat dulu ini materinya seperti apa, apakah bisa mengangkat tim ini dan pemain-pemain yang ada di dalam situ. Ini bocoran aja ya. Pernah akhirnya dalam menjelang satu musim itu tawaran paling banyak berapa klub dan menolak berapa klub? Sebenarnya tiap musim itu minimal karena saya memang berhubungan baik selalu saya katakan ke adik-adik itu setiap kalian selesai bermain, alangkah bagusnya kalian itu menyalami tim lawan kalian, entah itu kalian mau kalah atau menang, kalian salami karena itu adalah salah satu respect dari yang namanya sepak bola. Dan get connection-nya juga dari situ kan? Dari situ akhirnya. Itu loh. Jadi setiap musim itu ya paling minimal 4 tim lah yang selalu menawarkan. Ada juga yang memang harganya tinggi tapi saya melihat nggak mungkin saya bisa ngangkat ini tim, saya nggak terima. Itu. Jadi nggak semata-mata soal materi. Untuk yang tadi ngangkat itu berarti salah satunya komposisi pemainnya, terus pelatihnya siapa. Itu saya selalu. Sistemnya juga harus kuat ya. Betul. Jangan asal kita salah pilih. Banyak adik-adik kita yang lagi naik, tahu-tahu karena diiming-iming kontrak gede, pas di sebuah klub malah dia kayak menggendong sebuah klub itu, tapi nggak kuat juga. Akhirnya musim berikutnya hilang. Nah itu kebanyakan yang terjadi di
sepak bola Indonesia, pemain-pemainnya. Jadi ya paling menyenangkan itu satu ya, pasti juara lah. Seorang pemain itu prestasinya apa sih? Juara dan juga masuk ke tim nasional. Nggak ada yang lebih dari itu. Dan juga sekarang ini dengan banyaknya adik-adik kita yang bermain di luar, itu adalah suatu kebanggaan nomor satu sekarang. Bukan lagi juara di klub, tapi ke luar negeri, itu nomor satu. Dipercaya oleh tim luar. Betul, dan itu bisa meningkatkan karir mereka juga. Awal loncatan ada beberapa adik-adik kita yang bermain di luar, batu loncatan total nanti kita nggak tahu, mungkin dia bisa bermain di klub Premier League. Kita nggak tahu jalan, tapi penting ini ada jalan ke sana dan itu harus diambil. Indonesia tuh biar makin banyak terdengar di luar negeri juga. Betul dan itu harus diambil walaupun itu berapapun harganya, kalian ambil karena itu batu loncatan kita, pintu kita terbuka untuk berkarir banyak pemain-pemain juga dari Indonesia. Ya tergantung yang saya bilang, kalau kalian sudah percaya diri bahwa sepak bola adalah cita-cita saya, pasti kalian akan berusaha keras untuk lebih naik lagi ketika sudah di luar. Dimanapun itu. Itu yang paling menyenangkan. Itu yang paling menyenangkan saat ini. Konyol, lucu, kocak ada nggak? Banyak sih, banyak ya. Karena selalu di sebuah tim itu saya lah yang selalu membuat tim menjadi cair selalu. Jadi saya itu tidak menganggap diri saya itu seorang Hamsa yang sudah malang melintang di dunia sepak bola, terus saya harus menjaga image saya, bukan. Justru saya yang terjun ke bawah, jadi jangan anggap saya ini senior atau apa, anggap saya ini teman kalian lah. Jadi bercanda apa, jadi bercandanya pun bukan yang apa ya, kalau orang bilang tuh bukan yang standar-standar, malah yang parah-parah, ada pukul-pukulan, ya banding-bandingan, nah itu. Tapi itu untuk mencairkan suasana. Yang ngebondingnya di situ. Betul. Ya, bonding antara satu tim juga. Betul, itulah yang membuat kekompakan sebuah tim. Oke. Yang paling kurang enak tapi jadi memorable ada juga. Ya itu kita tidak bisa jadi juara di 2010. Timnas karena suatu kebanggaan itu menjadi juara di tim nasional itu nggak bisa kita beli kebanggaan itu, karena kalau kita juara itu seumur hidup akan dikenang. Iya, betul. Itu sih yang membuat saya merasa gagal. Cuman bukan saya saja, tapi setiap pemain di tahun 2000 itu runner up terus, gitu loh. Jadi ini mudah-mudahan Indonesia ini ke depan bisalah mendapatkan juara walaupun di tingkat AFF dulu. Itu berarti yang paling memorable tuh yang waktu lawan Malaysia itu ya? Iya, jadi kita kalah itu. Jadi sebenarnya kita ini banyak yang berharap, bahkan berpikir Indonesia ini bisa juara. Karena di penyisian kita menang 5-1. Betul. Nah, cuman ya namanya sepak bola itu walaupun isu di luar sana banyak yang bilang pro dan kontra, nah itu urusan mereka. Yang penting kan tidak ada sebuah tim atau bahkan sebuah negara pemainnya itu sebelum bertanding sudah gue ngalah. Nggak ada, semua pengen menang. Mau menang. Apalagi ini negara pengen juara di depan mata kita sebagai pemain pun itu, wah kita udah ngalahin Malaysia nih, masa ternyata pas finalnya. Ternyata memang banyak yang orang nggak tahu di luar apa yang kita alami. Terus setelah berhenti berapa menit itu mereka tidak berpikir tidak melihat kita sudah istirahat mungkin kurang dari 5-10 menit. Pemain Malaysia masih pemanasan. Nah, ketika main disitulah kita. Itu sih yang membuat kenapa kok nggak juara? Kalau juara itu kan, waduh, saya punya prestasi. Jadi pemain lain seumur hidup, pemain-pemain lain, orang-orang lain, lu mau ngomong apa? Saya udah bawa juara Indonesia. Gitu ya. Dulu tuh saya masih SMP. SMA, sorry. SMA dulu tuh yang katanya dengar headline berita tuh katanya pada saat latihan gatal-gatal. Ya, jadi mungkin itu pupuk kalau nggak salah, karena musim hujan, jadi lapangan tuh dipupuk. Ada beberapa pemain termasuk itu kiper semua. Karena mungkin pupuknya pas kena di situ. Betul. Nah itu entah. Saya ternyata tanya-tanya, memang kalau pupuk itu bisa gatal nggak? Bisa, Bang. Kalau kita taburin. Pas lagi mau entah di sana itu pas
memperbaiki rumput atau apa Iya. dia taburin pas kita latihan. Oh, pas baru hujan itu. hujan. Dan jadinya nyebar kali Nyebar, ya. gatel-gatel. Dan kejadian Leicester ya yang paling kita nggak bisa lupain. Ya itu kan kita nggak bisa salahin Markus juga karena memang Iya. dia yang di center. dia di center laser itu akhirnya Iya. minta berhenti. Akhirnya kita kumpul semua di pinggir lapangan. Ya saya bilang tadi 5 sampai 10 menit itu ketika kita sudah panas kita istirahat. Cobalah kalian Iya, bermain betul. bola Turun atau lagi, olahraga down apa. lagi. Ini dingin. Iya, tone down lagi harus. Sedangkan Malaysia dia cuek aja, dia pemanasan terus Iya. di tengah lapangan long passing. Nah, ketika kita masuk dia panas kita dingin. Gitu Iya. ya. Itu klarifikasi yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Ya cuman ya biarkanlah. Biarlah berlalu, itu cerita lama itu ya. cerita bahwa ya suka-suka mereka, ada Iya. yang pro ada yang kontra. Betul. Cuman yang saya tekankan di sini tidak ada namanya pemain bola itu yang mau mengalah untuk negaranya. Nggak ada. Wah, apalagi kita pemain bola ini pengen jadi juara membawa negara. Sebuah klub mah nggak ada artinya kalau Betul. timnas kita juara. Iya. Ketika Thailand, Vietnam sih sebenarnya masih bisa kita ngalahin. Walaupun itu sekarang model pelatihnya begini, masih bisa. Masih. Yang memang kita itu susah untuk menang Thailand. Karena memang sepak bola Thailand tuh wah sudah mulai dari akar. Sudah pembenahannya tuh dari bawah gitu loh. Contoh 2010 dia gagal, dia bebenah tuh. Sekarang susah lagi kita ngalahinnya.